Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita kemarin membahas hadis ketiga, yaitu hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadah alla ilaha illallah. Yang kedua, syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti, dan berpuasa di Baitullah Ka'bah. Wa saumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan dalam kesempatan kita kali ini, kita sampai kepada zakat. Zakat telah diwajibkan oleh Rabb kita tabaraka wa ta'ala ala kulli muslim, bagi setiap muslim yang memiliki nisab dari harta bisyurutihi, dengan syaratnya. Zakat diambil dari kata zakah, yaitu tumbuh berkembang, suci dan barokah. Jadi kata zakat diambil dari kata zakah, az-zakatu, artinya tumbuh berkembang, suci dan barokah. 3 artinya. Diberi nama dengan zakat lima yakunu fiha minal barakah fil mal, karena adanya barokah dari harta. Jadi dengan zakat harta menjadi barokah, dan dinamakan dengan zakat juga karena harta menjadi barokah. Dan sucinya jiwa limuaddiha, bagi mereka yang mengeluarkan zakat. Jadi jiwanya jadi suci, jadi bersih. Min adrani syuh, dari kotoran kebakhilan. Syuh itu syadidul bukhl, dan juga dari kotoran al-bukhl. Jadi bersih ya, dari syuh dan juga dari al-bukhl ya, maka dinamakan dengan suci. Zakat artinya berkembang, suci dan barokah. Tentang masalah wajibnya zakat disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa tempat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surat At-Taubah ayat 103. Allah SWT mengatakan, wahai Nabi, ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah, maksudnya sebagai zakat. Jadi zakat fitrah atau zakat mal disebut dengan sedekah. Kenapa dinamakan sedekah? Sebagai bentuk pembenaran keimanan dia kepada Allah. Kenapa dinamakan dengan zakat? Sebagaimana tadi sudah disebutkan. Tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka, mensucikan jiwa dari kebakhilan ya, dari kerakusan. Wa tuzakkihim, dan juga mensucikan hartanya ya, dan mengembangkan.
biha dengan zakat tersebut. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang zakat al-mafruḍah, zakat yang fardu. Ya, fardu itu artinya wajib. Allati bayyanaha al-fuqaha, yang dijelaskan oleh para fuqaha, ulama ahli fikih. Ahkamaha, hukum-hukumnya. Fi musanafatihi, di dalam musanafah mereka. Kemudian Syekh Muhammad Fazim Sultan mengatakan, wa kalami haula zakah maksurun. Adapun pembicaraan kita di dalam pembahasan kitab Arba'in Nawawi ini itu terbatas. Ya, tidak panjang lebar. Hanya beberapa poin. Yang pertama poinnya adalah at-targhib fi adaiha. Targhib artinya penyemangat, dorongan, support untuk orang mau menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala mendorong kepada hamba-hambanya yang kaya untuk menunaikan zakat harta mereka. Jadi Allah sendiri yang mendorong. Di beberapa tempat yang banyak di dalam Al-Qur'an yang mulia. Yang pertama disebutkan tentang targhib, anjuran, dorongan untuk mengeluarkan zakat adalah ada zakah min asbabi nuzuli rahmati ala ibadi. Jadi orang yang menunaikan zakat mal, ya, dia telah melakukan sebab turunnya rahmat Allah kepada hambanya. Allah SWT berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Kaum mukminin laki-laki dan kaum mukminin perempuan, sebagian mereka adalah sebagai pembela, pelindung bagi sebagiannya lagi, baik laki ataupun perempuan dari kalangan kaum mukminin. Jadi saling membela, saling memberikan, ya, keamanan, dan memang demikian itu kenyataannya. Sebagian mereka menjadi wali sebagai sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan perbuatan yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini orang-orang yang demikian ini tadi, ya, sudah disebutkan, ya, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Berarti kalau mengeluarkan zakat ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada mereka. Berikutnya yang kedua, ada zakat yutahhirun nafs, menunaikan zakat mensucikan jiwa, wa yuzakkiha, ya, dan menumbuhkannya dari kebaikan-kebaikan, ya. Wa yuzakkiha berarti mensucikan, wa yutahhiruhum, yutahhir artinya membersihkannya, wa yuzakkiha, dan mensucikannya. Minad danas, dari kotoran, dari najis. Al-bukhl, kebakhilan, wa tamak, dan ketamakan. Wal qaswah ala du'afa wal baisin, dan kaku dan keras terhadap orang-orang lemah yang baisin, yang dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita. Jadi kalau dia mengeluarkan zakat, ya, dari sisi ini dia tergerus kebakhilannya dan seterusnya, ya, dan timbul jiwa
ya empati kepada orang-orang lemah dan orang-orang yang susah. Allah SWT berfirman, tadi ayatnya sudah dibaca, ayat surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka, jadi memang zakat ini diambil dari harta mereka, sedekah zakat yang mensucikan mereka dan ya membersihkan mereka, mensucikan dan membersihkan mereka. Kemudian yang ketiga, ya, yang mendorong orang untuk mengeluarkan zakat, ada usaha min asbab tamkin fil ard. Menunaikan zakat merupakan sebab dikokohkan di muka bumi ini. Ya, dikokohkan di muka bumi ini. Di samping itu juga merupakan bentuk kekokohan di muka bumi. Ya, jadi kalau mengeluarkan zakat mal tadi sudah disebutkan, ya, merupakan sebab kekokohan di muka bumi ini. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 41, alladzina immakkannahum fil ard, yaitu orang-orang yang Allah kokohkan, Allah teguhkan di muka bumi ini, mereka itu aqamus shalah, menegakkan salat, wa ata'uz zakat, dan mengeluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dan memerintahkan perbuatan yang ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Walillahi akibatul umur, dan akibat segala sesuatu itu kembalinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang apa yang dijelaskan oleh Allah, ya, itu kebenaran. Sehingga tatkala mereka mengeluarkan zakat, ini sebab mereka dikokohkan di muka bumi ini. Jadi kalau orang tidak mengeluarkan zakat, rugi, ya, rugi. Maka berapa banyak orang rugi dengan sebab kekayaannya, sehingga tatkala dia meninggal, hartanya itu banyak yang terbengkelai, ya, tidak ada yang mau ngurus dan seterusnya. Naudzubillah. Berikutnya yang ke 1, 2, 3, 4, ya, tapi berdasarkan hadis nih. Kama raqaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adai hadzal rukn al-azim. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib, dorongan, penyemangat untuk menunaikan zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendorong. Nah, ini mendorong. Kemudian yang kelima, ya, anna ada zakat min asbab dukhulul jannah. Ini tadi dari firman Allah, ya, ada 1 sampai 3. Kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong, ya. Ini poin kedua nih. Ya. Dari Rasulullah yang pertama, bahwasanya menunaikan zakat merupakan sebab masuk surga. Dan hadis dalam masalah ini banyak sekali. Di antaranya hadis dari Abi Ayyub, semoga Allah meridainya. Sesungguhnya ada seseorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni bi'amalin yadkhulunil jannah. Wahai Rasulullah, beritakan kepadaku dengan satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ta'budullah, engkau menyembah Allah, wala tusyriku bihi, dan jangan berbuat syirik, wa tuqimus shalah, dan menegakkan shalah, wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Berarti orang yang menunaikan zakat ini termasuk sebab masuk surga. Disebutkan di situ oleh Rasulullah. Wa tasilur rahim, dan menyambung rahim. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan lagi, ada zakat sababun fi dhihab syarrul mal. Menunaikan zakat sebab hilangnya kejelekan harta. Berarti harta itu punya kejelekan. Tatkala dizakati, kejelekannya akan hilang. Maka berapa banyak orang termudharati dengan hartanya. Banyak sekali, ya, masalah seperti ini. Ya, kita bahas, ya, karena saking banyaknya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir, semoga Allah meridainya, berkata seseorang, wahai Rasulullah,
Ara'aita in adar rajul zakata malih, apakah pendapatmu wahai Rasulullah apabila ada seseorang menunaikan zakat hartanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ada zakata malih faqad dhahaba anhu syarru. Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka akan hilang kejelekan dari hartanya. Memang orang yang tidak mau menunaikan zakat, tentunya banyak kebencian dari orang lain. Ya, benci istilahnya itu kecemburuan sosial. Yang namanya orang benci biasanya doanya jelek. Kalau dikabulkan, nah ini naudzubillah. Ya, naudzubillah. Kabulkan ya mudarat jadinya ya. Jadi hartanya memudarati dirinya. Maka tatkala disakati, maka dihilangkan dari mudaratnya. Kalau misalnya dia sudah zakat ternyata banyak orang zalim, maka orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari asbab zakat dia itu akan mendoakan doa kejelekan bagi yang memudarati orang tersebut dan akan membelanya dan seterusnya. Ya. Dan Allah juga akan membelanya, sehingga orang yang berbuat zalim terhadap orang yang menunaikan zakat, ya, itulah yang akan celaka. Naudzubillah. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Tadi dorongan agar orang mengeluarkan zakat. Di sini yang dibahas adalah zakat harta. Padahal zakat itu kan bukan hanya zakat harta ya. Ada zakat huli, zakat perhiasan juga. Ya. Ada zakat, kalau ini khilaf ya, tapi ya pernikahan namanya urut tijarah. Tapi ada yang mengatakan urut tijarah pernikahan itu ya maksudnya zakat mal begitu. Ada khilaf ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Ini pembahasannya di fikih. Ini hanya sekedar umum ya, umum. Anjuran berzakat. Ya, rinciannya di bab fikih. Kemudian ancaman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tempat kembalinya orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya. Di sini disebutkan bagi mereka yang tidak mau membayar zakat, yaitu dari zakat harta yang dibuat contoh di sini. Yang dia bakhilkan. Jadi kalau orang kaya itu ujiannya berat juga, sudah nyarinya susah katakanlah ya, setelah dapat banyak harus mengeluarkan zakat. Makanya kira-kira masih belum siap mengeluarkan zakat, mengeluarkan hartanya ya nggak kaya dulu nggak apa-apa ya, karena kalau misalnya udah kaya nggak mau mengeluarkan zakat, nah ini ancamannya berat ya. Jadi tidak mesti kaya itu mampu gitu ya. Ya mampu, karena kan berat ya kan. Ya mampu. Nah ini ujian ya, makanya kayak kita ini yang belum jadi orang kaya ya jangan bersedih, mungkin bersyukur ya. Kalau dijadikan orang kaya bisa jadi berat bagi kita ujiannya. Nah ini nikmatnya jadi orang yang belum jadi orang kaya ya. Terlepas dari ancaman ini. Jadi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat emas dan peraknya pada hari kiamat, nah berarti ini zakatul khuli ini, dia akan celaka dan menyesal. Celaka dan menyesal. Bi anna hadil amwal allati yabkhulu biha ala ibadillah, yaitu harta-harta ini emas yang dia bakhilkan kepada Allah, saufa yuhma 'alaiha fis saqar. Ini hartanya yang akan membakar dia di dalam neraka sakor. Naudzubillah min dzalik. Memang harta itu akan menguat fungsinya tatkala digunakan. Ya, bukan ditandu. Ya. Nah, tatkala dizakati ini kan berarti digunakan ini untuk perkara yang wajib. Ya, untuk perkara yang wajib dari zakat dari hartanya. Nah, kalau enggak, di dunia sudah enggak produktif, enggak berkembang, enggak menguat. Ini bahasa kita. Kalau bahasa syariat tadi, ya sebagaimana sudah dibahas. Ya. Justru ini nanti di akhirat akan membakar dia di neraka sakor. Tsumma yuqwa biha. Kemudian akan ya menyetrika ya. Dari ya pipinya dan seluruh jasadnya disetrika. Ya, setrika ya. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi memang begitulah ya. Memang
pembelanjaan, ya, pembelanjaan. Ini dari sisi pembelanjaan harta. Ya, pembelanjaan itu banyak waktu, tenaga, begitu ya. Memang hidup begitu, harus berjalan. Ini harta ya begitu juga. Kalau enggak nanti akan disetrika ini dan seluruh badannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yaknisuna adz-dzahab wal fiddah. Dan orang-orang yang menandu harta dan emas dan peraknya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mau membelanjakannya di jalan Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka beritakanlah kepada mereka dengan siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha, di hari di mana dia itu dibakar. Finari jahannam, di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum, ya, disetrika dengan harta tersebut, ya, jibahuhum, wa junubuhum, lambung-lambungnya, ya, badan-badannya, wa zuhuruhum, dan punggung-punggungnya, jadi seluruh badannya disetrika. Kemudian dikatakan hadza ma kanastum, inilah yang dulu kalian tandu. Ya, jadi harta ini nipu, dan kadang orang sakit gara-gara terbelenggu dengan harta. Ya, memang kurang ya rekasa gitu ya. Berlebih berbahaya kalau tidak bisa menggunakan. Ya. Kurang rekasa ya? Rekasa atau tidak rekasa? Ketandilan ya, ketandilan gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah manusia tidak ada yang tidak ketandilan begitu kan? Karena yang sudah banyak pun masih kurang banyak. Nah, padahal kalau yang sudah banyak ini, ya tadi diantaranya mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban harta. Ya. Jadi kalau kita merasa ketandilan itu wajarlah, sunatullah. Nah kalau nggak ketandilan mau ngapain, ya kan? Ketandilan itu repot, susah, ya kan? Bahasa Jawa ini. Ini yang kalian tandu untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taktisun, maka rasakanlah apa yang dahulu kalian tandu, yang kalian simpan tidak dikeluarkan. Jadi ini ancaman dari Allah SWT. Berikutnya yang kedua, sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Allah SWT tentang orang yang tidak mau bayar zakat. Saufa yadhuqu yaumal mi'ad, nanti akan disiksa di hari kiamat karena dia tidak mau menunaikan hak Allah tabaraka wa taala. Allah SWT berfirman, wala yakhsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khaira. Yatuku itu akan dikalungkan, akan dipikulkan. Jadi janganlah orang-orang yang bakhil, ya, bakhil ini mental sebenarnya, mental, kemudian juga ya kurang asupan ilmu gitu ya. Ini masuknya kalau dalam pembahasan umum manajemen harta, ya, manajemen harta. Jadi harta itu ada manajemennya. Ya. Kurang tinggi ya. Mungkin. Sudah nggak apa-apa. Oh, iya. Jadi, ya ini lumayan. Jadi nanti akan dipikulkan bagi orang yang bakhil. Bakhil itu sebab menderita, ya, menderita. Dan bakhil bisa menimpa kepada siapa saja. Termasuk bakhil terhadap diri sendiri. Ini hati-hati nih. Ya, bakhil. Tak selamanya ngirit itu bagus, karena bisa jadi ngirit itu bakhil. Ya, tapi boros juga tercela. Nah ini kan berarti ada ilmunya kan. Boros apa? Tercela. Ngirit menyengsarakan diri. Ngirit menyengsarakan diri bisa jadi menyengsarakan orang lain yang di bawahnya juga. Ya, yang menjadi kewajibannya, di antara diri sendiri, istri, anak, binatang piaraan, budak, orang tua, begitu.
Jadi memang ya Allah, ya inilah hidup, ya inilah hidup. Jadi ya bakhuluna bima atahumullah, mereka bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka min fadli. Min fadli ini dari keutamanya, maksudnya dari rezeki Allah. Jadi rezeki ini termasuk keutamaannya. Makanya banyak orang kaya ya bingung kenapa dia kaya, ya memang pemberian dari Allah. Memang rezekinya banyak begitu. Bima atahumullah min fadli. Huwa khair, itu bagus bagi dirinya. Bal hum syarrul lahum, bahkan ini jelek bagi dirinya. Sayutawiquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah, nanti akan dipikulkan hartanya tersebut dengan sebab kebakhilan dia pada hari kiamat. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah, Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan, ya di dalam penjelasan ayat ini, berarti dalam tafsirnya beliau menukilkan sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ucapannya Ibnu Katsir, ya menukilkan hadis Abu Hurairah tatkala menafsirkan ayat ini. Ya, Abu Hurairah mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan, barang siapa yang Allah beri harta. Jadi harta itu pemberian, gagah pemberian, pintar pemberian, ayu pemberian gitu. Multi talent itu pemberian. Hati-hati loh, ada yang gagah multi talent gitu, ayu multi talent, suaranya apik dan sebagainya. Nah, ini pemberian dari Allah. Hati-hati ini, ya karena biasanya orang nggak kuat memikul rezeki ini gitu. Ya bagi orang yang tahu misalnya ini ganteng tadi multi talent dan sebagainya, ini cantik multi talent dan sebagainya, itu didoain ya. Karena ini ujiannya berat ini. Ya ujiannya apa? Berat. Yang jadi orang tua juga hati-hati nih, dia dapat rezeki gede nih, rezeki berat nih. Ya kan? Umumnya orang ini meloes ya kan? Ini hitam gitu ya. Milih yang meloes, yang apa yang hitam. Nah, itulah. Itu maksudnya selain manusia, ya mobil yang meloes ya kan sama mobil yang sudah ya rusak gitu kan seneng. Dan yang lainnya demikian juga, termasuk manusia. Ini ujiannya berat, ya dibantu dia, dibantu. Yang cerdas, yang cendekias juga kadang ujiannya berat. Ya, ini masya Allah ya. Makanya yang biasa-biasa jangan sedih. Dia bersyukur. Kadang yang biasa-biasa mikirannya kebalik. Dia sudah lari, saya kok belum, jangan begitu. Ujiannya malah diringankan ya. Ini. Hidup ini ya Allah ya Rabbi, ya sudah ya, ini hartanya. Barang siapa yang Allah SWT beri harta, falam yuaddi zakatah, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, matsalalahu yaumal qiyamah syuja'an aqra, maka hartanya ini akan menjelma pada hari kiamat menjadi ular. Syuja'an aqra, ya, yaitu jenis jantan dari ular, ular jantan. Ular jantan namanya syuja'. Aqra, ya. Dhahaba sya'ruhu min kathratis sum. Ya. Dhahaba sya'ruhu. Mungkin sya'ruhu ya. Sya'ruhu kan berarti rambutnya. Rambutnya panjang karena banyaknya racun. Nah, di sini di penjelasannya. Ya, dhahaba sya'ruhu min kathratis sum. Jadi rambutnya panjang karena saking banyaknya racun. Nah, wallah alam itu tadi yang ada sungguhnya ya. Di sini penjelasannya itu seperti itu. Ini ular jantan, racunnya full. Yang ada titik hitamnya di atas mata. Dan nanti akan dikalungkan ya sujanatul aqra tersebut kepada orang tersebut, ya, dan kemudian tentunya ya menyiksanya. Kemudian sujanatul aqra ini mengatakan ana maluk, aku adalah hartamu. Tentunya kalau sudah begini ya nggak bisa dilepaskan. Sebagaimana harta yang dulu dia miliki juga kan tidak lepas dari dirinya gitu. Ngeri sekali ini. Ya Allah ya Rabbi, ya. Ana maluk, aku adalah hartamu. Ana kanzuk, ya, aku adalah
ya simpenanmu. Ya, simpenanmu. Ya, tetap manusia itu butuh simpenan. Ya kan? Butuh apa? Simpenan. Tetapi tatkala sudah nisab dan haul, keluarkan zakatnya, begitu. Ya kan? Karena kalau nggak punya simpenan juga dalam keadaan darurat, ya kan? Yang mampu membantu, yang mampu melakukan banyak kebijakan itu kan karena punya simpenan. Ya kan? Yang nggak punya simpenan ya akhirnya mendapatkan kebaikan dari yang punya simpanan, begitu. Simpanan harta maksudnya. Tetapi kalau sudah nisab dan haul, dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak lah, ini menjadi petaka. Jadi yang dibahas di sini ya bukan serta-merta ini ngapain kita punya simpanan harta, nggak seperti itu. Namanya manusia nggak tahu ya kapan dia butuh harta, kan nggak tahu ya kan. Dengan adanya simpanan ya ini cenderung dia lebih aman tatkala dia membutuhkan. Jadi yang dicela di sini tatkala tidak mengeluarkan zakatnya, sudah disimpan tidak mengeluarkan zakatnya, ini berbahaya. Kemudian membacakan firman Allah SWT, la yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah sekali-kali orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari rezeki itu bagus bagi mereka, bahkan itu jelek bagi mereka. Naudzubillah min dzalik, ya, jelek. Menjaganya susah, suatu saat menjadi ancaman, ya, kemudian dia tidak menikmati hartanya. Jadi harta ini memang dinikmati, tetapi tidak boleh boros. Yang di sini diancam yang bakhil, tidak boleh boros dan tidak boleh bakhil, dinikmati, disakati dan seterusnya. Berikutnya diriwayatkan dari Ahnaf bin Qais berkata, jalasu ila mala'in min Quraisy. Aku duduk bersama ya masyarakat Quraisy. Kemudian datang seseorang ya rambutnya bagus dan pakaiannya bagus. Sampai dia berdiri. Hatta qama alaihim, sampai penduduk Quraisy itu berdiri untuk menghormatinya. Fasallama tsumma qala, ada adzan ya. Jadi di sini diriwayatkan dari Ahnaf bin Qais, ya. Dia bercerita, aku duduk di rombongan masyarakat Quraisy, tiba-tiba datang seseorang yang rambutnya bagus, pakaiannya, ya, dan tampilannya. Sampai orang ini berdiri di kalangan mereka, kemudian mengucapkan salam. Ya, kemudian dia mengatakan dia itu adalah sejelek-jelek orang yang menyimpan harta. Yuhma alaihi fi nari jahannam. Orang ini nanti akan dibakar di neraka jahanam. Ini zahirnya ucapan Rasulullah tentang peristiwa ada seseorang yang seperti ini. Rasulullah mengatakan dia adalah orang yang paling jelek, ya, yang menyimpan harta. Nanti dia akan dibakar di neraka jahanam. Kemudian diletakkan ya di hamlati thajji ahadihim, ya, kemudian diletakkan di dada salah seorang di antara mereka sampai keluar, ya, min naqdi katifihi, dari, ya, naqdi, dari atas, ya, pundaknya. Ini bahasanya sulit ini, makanya di sini diberitahu artinya dalam, ya, gharibul hadits. Wa yudha ala naqdi, kemudian ditaruh di atas tadi yang mungkin disebutkan oleh Pak Pono, ditaruh di pundaknya, ya. Tsumma naqdi katifahu, kemudian diletakkan di atas pundaknya.
hatta yakhruj, sampai keluar, min hamlah thadyihi fayangzil, sampai keluar apa yang ada di dadanya, fayangzil fayatanazzalzal, kemudian terus keluar. Wallahu alam ya. Yang jelas ini ancaman ya tentang orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, nanti hartanya itu akan ditaruh di dadanya, di pundaknya, sampai apa yang ada di dadanya keluar. Berikutnya, ini yang terakhir, ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, bahwasanya orang yang tidak mengeluarkan zakat ini sebagai sebab tertahannya turunnya hujan. Jadi gara-gara tidak mau bayar zakat, akhirnya hujan ditunda oleh Allah SWT. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah mereka tidak mau membayar zakat harta mereka, illa mana'ul qatra, kecuali Allah akan menghalangi hujan, minas sama, dari langit. Walalal bahaim lam yamtaru, kalau bukan karena sebab binatang-binatang kan juga butuh hujan, dan binatang tidak wajib zakat ya. Kalau bukan karena binatang-binatang tidak akan turun hujan. Ini wallahu alam, di negeri ini curah hujannya normal apa tidak, sebabnya kayak apa. Tetapi yang jelas di sini ada hikmah nih dari binatang-binatang ternak yang membutuhkan air, sehingga dari kezaliman orang-orang yang tidak mau bayar zakat ya, itu bisa diabaikan oleh Allah, sehingga tetap diturunkan hujan karena sebabnya binatang-binatang tersebut. Adapun orang yang tidak membayar zakat, ini akan merugikan ya, baik dirinya sendiri ataupun orang lain. Karena tatkala tidak turun hujan, yang dirugikan bukan hanya yang tidak mau bayar zakat, tetapi seluruh manusia yang hidup. Jadi masalah zakat ini satu perkara yang besar. Memang Masya Allah ya, zakat ini kalau jalan sebenarnya negeri-negeri muslim makmur ya. Kalau pajak memang tidak ada tuntunannya, tapi zakat mal ini ada. Jadi berdasarkan apa? Zakat ya. Memang ya demikianlah ya keadaannya. Maka kita mohon kepada Allah, semoga bagi mereka yang diberi kemudahan ya untuk sampai nisab dan haul dari hartanya untuk zakat, semoga Allah beri kemudahan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat ya. Dan bagi kita yang mungkin belum sampai kewajiban zakat mal ya, semoga Allah mudahkan rezeki buat kita ya, sehingga kita diberi ya kemampuan untuk zakat mal dan juga kemudahan untuk mengeluarkannya ya, sehingga kita ya moga-moga lebih bisa bermanfaat bagi diri kita ataupun orang lain. Ini saja dalam pertemuan kita kali ini, pembahasan Arba'in Nawawinya. Kita masuk pada poin zakat, dan pada pertemuan yang akan datang masuk pada poin haji ya. Haji ya, kemudian puasa. Haji dan puasa, nanti kalau udah selesai berarti masuk hadis yang keempat. Makanya kalau kita belajar Arba'in Nawawi sampai selesai, secara umum hukum-hukum agama yang wajib kita ketahui, insya Allah sudah secara global ya kita pernah mempelajarinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya